Halo, selamat datang di channel Sambil Nugas di video tutorial PHP episode ke-7. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang array. Nah, apa sih itu array? Jadi array itu merupakan sebuah variabel yang berbeda dari variabel pada umumnya yang kita gunakan. Kenapa? Karena array ini lebih spesial. Kenapa lebih spesial? Karena jika kita membuat sebuah variabel, biasanya itu satu variabel itu hanya bisa menampung satu buah nilai. Namun dengan menggunakan array, kita bisa membuat sebuah variabel itu menampung banyak nilai di dalamnya. Contohnya, di sini saya akan buat sebuah file baru dengan nama array.php. Oke, saya tutup dulu. Sini, kita buka sebuah kotak PHP. Oke, kita akan membuat sebuah variabel untuk menampung nama-nama gorengan gitu aja lah. Kita buat sebuah variabel gorengan 1, kita namai dengan pisang goreng. Kita buat variabel kedua gorengan 2, tahu isi. Kita buat variabel ketiga gorengan 3, onde. Variabel keempat gorengan 4, tempe menjes. Variabel kelima tahu isi, tempe menjes, apalagi sih gorengan tuh, bakwan. Oke, kita akan jalankan banyak array.php. Nah, di sini kita sudah membutuhkan 5 buah data gorengan yang kita tampung di masing-masing variabel. Jadi satu nama gorengan kita tampung dalam nama variabel yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau nama ini maksudnya kita membutuhkan 10 data gorengan atau 100 ataupun 1000 atau ya mungkin nggak sebanyak itulah. Tidak mungkin kita membutuhkan banyak variabel seperti ini ya. Nah, dengan array kita bisa mempersingkatnya dengan hanya membutuhkan satu buah variabel. Untuk membuat array, kita bisa gunakan seperti ini. Kita buat sebuah nama gorengan gitu aja. Gorengan, lalu sama dengan, nah kita tidak langsung mengisi nilainya. Kita buka dulu sebuah function, built-in function yang digunakan untuk membuat array, lalu parameter dan item-item atau elemen-elemen dari datanya itu dimasukkan ke dalam parameter ini sebagai argumen, yang mana bisa berisi banyak item dengan dipisahkan tanda koma. Contoh, pisang goreng, koma, lagi tahu isi, koma, onde, koma, tempe menjes, koma, bakwan, lalu dari titik koma. Saya bahas dulu layoutnya. Oke, seperti ini. Nah, tidak terjadi error, berarti berhasil. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan atau deklarasikan array dengan nama gorengan. Nah, bagaimana untuk menampilkan satu data atau semua data dari array tersebut? Itu ya sama, kita bisa gunakan echo. Kita bisa manfaatkan echo. Atau begini dulu ya, kita pakai vardam. Karena sebelumnya itu di video episode keberapa yang membahas tentang tipe data, saya sudah bahas kayaknya tentang array. Karena array itu pembahasannya agak panjang, jadi saya nggak bahas pada video tersebut. Kita bahas pada video ini. Oke, kita vardam untuk mengecek tipe datanya dan kita isi dengan gorengan. Ketika kita jalankan, tampilannya itu seperti ini. Dia akan menampilkan array dengan besar arraynya ada 5, yang berarti ada 5 item di dalamnya. Lalu ini adalah item pertama, string dengan tipe data string dengan besar 13, lalu pisang goreng dan seterusnya.
untuk lebih apa ya namanya, membuat tampilannya agak lebih gampang dibaca, kita klik kanan lalu view back source. Nah seperti ini jadinya. Data ke-1 pisang goreng, kedua tahu isi, dan seterusnya. Nah tapi di dalam array itu hitungannya itu enggak mulai dari 1, yang mana di dalam array itu hitungannya pakai kata indeks, dan indeks tersebut dimulai dari 0. Jadi di sini pisang goreng itu posisinya tidak berada pada urutan ke-1, namun berada pada indeks ke-0. Jadi indeks ke-0 pisang goreng, ke-1 tahu isi, 2 undi-undi, sampai indeks ke-4 yaitu bakwan. Dengan begitu, ketika kita ingin melakukan output dari array-nya echo, kita tidak bisa hanya menggunakan seperti ini, nama array-nya saja. Kita coba outputkan. Nah dia akan terjadi error pada baris ke-7 ini pada saat kita melakukan echo. Kenapa? Karena ketika kita melakukan output pada array, kita tidak hanya memanggil namanya saja, tapi kita juga membutuhkan pemanggilan indeksnya dengan cara menggunakan tanda kurung siku buka seperti ini, dan di dalamnya diisi indeks. Contoh, kita ingin memanggil data onde-onde, atau kita panggil saja data tempe menjes. Tempe menjes berada di indeks ketiga, yang berarti kita panggil nama array, kita buka kurung buka siku seperti ini, dan kita isi nomor indeksnya yaitu ketiga. Kita save, kita reload pada halamannya, dan muncul tempe menjes. Tempe menjes berada di indeks ketiga. Jadi seperti itu cara sederhana untuk pemanggilan data pada array. Nah selain itu di sini ada sebuah built-in function yang mungkin agak maksudnya agak membantu sekali ketika kita menggunakan array, yaitu count lalu nama array-nya. Nah digunakan untuk apa count itu? Nah ini kosong karena kita belum menggunakan perintah echo. Oke. Nah count itu digunakan untuk menampilkan besar atau banyak item dalam array tersebut. Karena di sini ada 5 item, jadi di sini menampilkan angka 5 setelah di count. Jadi seperti itu. Nah sini kita sudah belajar untuk mendeklarasikan array. Kita juga sudah mengoutputkan nilai array, salah satu nilai array. Lalu kita juga sudah melakukan count atau menghitung nilai dalamnya. Nah sama seperti variabel, nilai array itu juga tidak permanen ya, dia juga bisa diubah. Contoh di sini saya ubah nilai array pada indeks ketiga, yaitu tempe menjes tadi. Kita keluarkan dulu tempe menjesnya. Nah kita ingin mengubah nilai tempe menjes ini menjadi apa ya, wedgie gitu aja. Itu bisa kita gunakan seperti variabel pada umumnya, yaitu kita tulis nama array-nya dan jangan lupa indeksnya, dan kita isi nilai yang baru. Oke seperti ini. Dengan begitu nilainya akan terupdate. Nah seperti itu. Sama seperti variabel, jadi ya dia juga nggak sementara, dia juga bisa diubah sewaktu-waktu ketika program runtime atau berjalan. Selanjutnya apa lagi ya? Oke selanjutnya untuk menampilkan array, kita juga bisa menampilkan semua array dalam waktu bersamaan, yaitu dengan menggunakan looping atau perulangan. Nah di sini perulangan itu agak berguna ya. Jadi kita buka dulu for. Nah nilai pertamanya, karena nilai indeks itu dimulai dari 0, jadi kita akan mulai dia dari hitungan ke 0. Nah biasanya kalau di perulangan itu entah kenapa best practice-nya kalau cari tutorial di internet itu biasanya pakai nama i untuk membuat sebuah hitungan dalam perulangan. I-nya oke, kita akan mulai dengan nilai ke 0, lalu argumen kedua yaitu i kurang dari besar array-nya yaitu 5, lalu i plus untuk menaikkan 1 yaitu increment. Dengan begitu kita langsung saja echo, kita panggil nama array-nya, dan kita atur dia indeks ke setiap variabel ke i berjalan. Kita save,
kita reload, dia tampil semua. Di sini masih belum rapi, kita buat dia memiliki baris baru. Nah, apa ini? Baris ke-12 apakah? Oh, maaf. Tidak boleh di sini, tidak boleh di dalam. Maaf. Kita jalankan. Apalagi nih? Pada baris ke-5. Oh, maaf, baris saya habis. Oke, sudah saja. Oke, pada baris ke-15 kita lupa menutup. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa menampilkan semua datanya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan, di sini selain menulisnya 5, kita juga bisa menggunakan function built-in function count seperti tadi ya. Dengan begitu dia lebih dinamis untuk penghitungan besar arraynya. Oke, seperti ini. Di sini kita juga sudah bisa menampilkan data array menggunakan berulangan. Selanjutnya adalah array multidimensi, yang mana di dalam array itu ada array lagi. Kenapa bisa begitu? Jadi contohnya seperti ini. Kita buat saja sebuah array untuk menampilkan data mahasiswa. Kayaknya kita tampilkan saja di bawah sini ya, biar nggak bingung. Mahasiswa. Oke, kita buka array. Kita buka array di sini. Namun kita tidak langsung mengisi elemennya di sini. Kita isi lagi array di dalamnya. Kita enter lalu kita buka array. Dengan begitu kita bisa mengisi data-datanya di sini. Contoh mahasiswa pertama adalah nama, kedua adalah NIM, ketiga adalah jurusan. Kita seperti array pada umumnya atau elemen array pada umumnya, setiap elemen dipisahkan dengan tanda koma. Kita buat array lagi. Contoh kita buat 3 data mahasiswa. Maaf, ini bukan jurusan, seharusnya jurusannya nama jurusannya. Jadi Padika lalu desain. Oke, di sini kita sedang membuat sebuah satu array mahasiswa, yang mana di dalam array tersebut ada 3 buah array lagi. Nah, ini yang disebut dengan array multidimensi, yang mana array tersebut lebih dari 1 dimensi. Nah, pada tahap ini kita membuat buah array dengan 2 dimensi, yang mana dengan begitu jika kita ingin memanggilnya mahasiswa, nah kita tidak hanya menggunakan satu indeks. Contoh di sini sudah jelas ya, di sini ada satu indeks. Pertama adalah indeks ke begini dulu. Pertama adalah indeks ke, jadi gini, kita membutuhkan dua kurung siku buka, maksudnya dua blok, apa ya ini namanya ya, pokok gini aja. Nah, dengan begitu ketika kita ingin mengambil data nama desain ini aja lah, jurusan dari nama mahasiswa Ahmad, yang berarti kita menghitungnya begini. Kita mulai dari indeks ke 0, indeks ke 0, indeks ke 1, 2, indeks kedua, dan indeks ke 2 kayaknya. Apakah 1 ya? Kayaknya sih 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Oke, 1, 2. Jadi dia berada di indeks ke 1 dan indeks kedua. Ke 1, indeks kedua. Save, selesaikan, dan tampil desain komunikasi visual seperti yang kita harapkan. Jadi jika menggunakan array model ini, kita juga bisa membuat sebuah perhitungan matriks. Ya, matriks dalam matematika lah, yang ada bilangan yang berjejer-jejer itu.
apa namanya, saya bukan orang matematika saya soalnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang array multidimensi. Langsung saja kita lanjutkan ke associative array. Nah, apa itu associative array? Jadi kalau sebelumnya kita membuat array itu perhitungannya pakai indeks. Nah, dengan associative array kita bisa manfaatkan enggak pakai indeks, tapi pakai key dan value. Apa itu key dan value? Jadi begini. Contoh, kita buat sebuah variabel mahasiswa. Kita buka array. Nah, kita tidak langsung mengisi elemennya satu-satu, tapi kita bikin key dan value dengan cara dengan pasangan key dan value. Itu maksudnya key-nya kita contoh ini nama dan menggunakan sama dengan dan tanda lebih dari dan diikuti dengan value-nya gitu. Jadi begini, ini adalah key nama sebagai key dan Ibnu sebagai value. Jadi pasangan key dan value itu seperti ini dan dipisahkan dengan sama dengan lebih dari. Lalu selanjutnya seperti biasanya untuk elemen berikutnya dipisahkan dengan koma. Kita beri 3 elemen seperti tadi. Nah, seperti ini. Di sini ada 3 elemen dalam array mahasiswa dengan key nama, NIM, dan jurusan. Nah, untuk pemanggilannya karena di sini sudah nggak pakai indeks, jadi nggak perlu menulis indeks ke 0 seperti ini. Sebenarnya ini juga dijalankan juga dia error. Nah, di sini kita bisa manggil dengan nama key-nya, yaitu contoh kita ingin manggil jurusannya, kita ketik saja jurusan di sini. Save. Nah, seperti ini. Nah, jika kita lihat pakai vardam, dia memiliki tampilan yang agak berbeda dari sebelumnya karena kita view backsource dulu. Kos yang tadi tadi kita di sini ditampilkan indeks 0, 1, 2 seperti itu. Di sini sudah tampilkan dengan nama key-nya, yaitu nama, NIM, dan jurusan. Nah, lalu bagaimana caranya menggunakan seperti ini jika kita ingin menampilkannya dengan looping? Nah, di sini ada sebuah konsep perulangan yang lumayan lumayan membantu untuk array asosiatif, yaitu dengan for each. Nah, dengan for each ini untuk parameternya beda dengan for biasa. Parameternya adalah nama mahasiswanya, maksudnya nama arraynya, spasi as, lalu nama aliasnya yaitu key-nya, nama key-nya, contoh kita namanya saja key, dan diikuti dengan nama value-nya. Dengan begitu kita langsung echo saja kita ingin menampilkan apa, kita ingin menampilkan value-nya, semua value-nya maksudnya. Jadi kita ketik seperti ini, value. Nah, seperti ini dia sudah tampil semuanya. Atau kita juga bisa menampilkan key-nya juga bisa. Key. Nah, seperti ini, nama, NIM, jurusan. Lalu selanjutnya di sini kita sudah membahas ya array asosiatif. Mungkin bagi saya sepertinya saja sudah cukup. Untuk kalian yang masih bingung, kalian bisa survive sendiri, browsing sendiri. Oke, kita akan lanjut ke sorting array atau pengurutan array. Di sini ada di dalam situs maksudnya w3schools.com ada sebuah artikel yang menampilkan array, maksudnya sorting array, beberapa built-in function untuk melakukan sorting pada array. Di sini ada sort. Sort ini adalah ascending order, yang berarti dia tuh menampilkan array urutan biasa ya, dia mengurutkan angka ataupun mengurutkan huruf berdasarkan huruf. Contoh kita buat sebuah nilai yang kita isi array dengan angka, isi dengan 5, 6, 1, 3, 7, ini 1. Oke, kita echo.
ini nah, sort lalu nilai. Lalu apakah sort ini menghasilkan nilai baru? Kita coba. Oke, di sini gagal ya di baris 31 karena sepertinya sort itu tidak menghasilkan nilai baru, yang berarti kita butuh gini. Langsung kita echo di tempat 1. Nah, di sini masih ada kesalahan. Oh ya. Karena di sini seperti yang saya bilang tadi, kalau built-in function itu function ini menghasilkan nilai baru, yang berarti kita juga langsung bisa menampilkannya pakai looping tadi aja, perulangan tadi aja. Oke. Ini gorengan, jangan gorengan, kita pakai saja nilai. Oke, ini juga ganti nilai. Nah, di sini nilainya sudah urut, kok 6-nya double. Oh, 6-nya juga double. Ganti 10 aja. Oke, di sini jadi kita mendeklarasikan array dengan nilai seperti ini, nilainya acak, lalu dimasukkan ke dalam built-in function sort, yang mana built-in function sort ini menghasilkan nilai dari array baru, nilai array yang terbaru. Dengan begitu di dalam sini nilainya itu sudah terurut. Bisa kita cek ketika kita tampilkan, itu dia sudah urut ya, 1 sampai 10. Lalu selanjutnya adalah rsort. Dia adalah array namun dia descending order, yang berarti urutannya dibalik dari atas ke bawah. Oke, kita tambah rsort. Nah, seperti ini, dia urutannya dibalik ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Mungkin ini adalah pemahaman yang masih sederhana. Oke, kita lanjut ke assort. Assort itu adalah associative array, yang mana dia mengurutkan berdasarkan value-nya. Kita buat sebuah associative array saja. Di sini kita buka saja associative array sebelumnya aja deh, buat cobaan. Oke, di sini kita sudah pakai apa ya buat contoh ya. Oke, kita di sini kita buat apa tadi namanya, assort mahasiswa. Lalu kita coba jalankan. Nah, dia sudah mengurutkan berdasarkan value-nya, berdasarkan nilainya, yang berarti dia mengurutkan angka dulu, lalu baru teksnya atau huruf, yang i-nya didulukan dan t-nya berada di akhir, dan juga key-nya itu mengikuti urutan dari value-nya. Lalu selanjutnya adalah ksort, yaitu dia associative array ascending order berdasarkan key-nya. Berarti jika kita ganti ksort, dia mengurutkan berdasarkan key-nya. Oke, J dulu yaitu jurusan, lalu nama dan nim. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah rsort, dia descending order berdasarkan value, dan key, dan ksort adalah key-nya. Jadi ya sama aja ya, bedanya kalau tadi ascending, yang ini descending, yang berarti dibalik urutannya. Nah, seperti ini. Lalu juga ada rsort. Nah, seperti ini, hanya dibolak-balik. Oke, kalian bisa coba sendiri di sini, di penjelasannya ada di wtuliscourse.com, atau kalian bisa cek saja di dokumentasi dari PHP-nya. Ya, mungkin itu saja pembahasan ini kali ini seputar array. Mungkin agak membingungkan, tapi ya kalian ulang-ulang saja videonya, atau kalian bisa survive sendiri, browsing sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih. Sekian
Sampai jumpa di video berikutnya.